Nah, untuk bisa mengerti tentang teknikal ini kan ada banyak cara ya, dan ini yang mungkin bagi orang awam hal yang sangat rumit ya, karena dulu terus terang begitu saya pertama kali ngelihat chart, itu kepala saya langsung puyeng, apa yang harus saya lihat dari sini? Ya kan ada garis-garis, terus ada juga bentuk seperti batang lilin begini, ya kan? Terus saya harus ngapain gitu. Nah, ya hal yang pertama yang harus pelajari adalah yang pertama kita harus bisa membedakan. Ada beberapa tipe chart ya. Yang pertama itu adalah candle. Candle itu yang seperti ini, yang dia seperti batang lilin. Yang kedua itu adalah line. Yang ketiga ada juga bar chart ya. Cuman yang biasa orang umum pakai itu candle biasanya. Nah, candle ini kelebihannya kita bisa mengetahui dari sisi psikologis. Ya, beda dengan line ya. Kalau line itu dia hanya ngambil misalnya ada open aja, close aja. Jadi nanti dibuat garis sama dia. Nah, kalau ini kita bisa menggambarkan psikologis. Jadi di dalam satu batang candle ini ada 4 harga ya. Yang pertama adalah open. Jadi open itu adalah harga pembukaan. Ya. Kalau misalnya opennya di atas, opennya katakanlah di atas closing harga kemarin, itu namanya gap ya, atau gap up gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia closingnya opennya di bawah closing kemarin, itu dia namanya gap down ya. Nah, itu juga nanti bisa dijadikan alasan orang mau hold saham atau enggak. Nah, kalau kita lihat dari sini, yang kita perhatikan ada 4 harga. Yang pertama adalah harga pembukaan, harga terendah, harga tertinggi, harga penutupan. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau misalnya closing atau penutupan itu lebih tinggi daripada pembukaan, dia bentuknya warnanya seperti ini. Hijau, ada yang biru ya. Kalau di MOS kayaknya warnanya biru ya. Ada yang dia warnanya hijau. Artinya dia ditutup lebih tinggi daripada pembukaan. Ya. Lebar batang ini akan tergantung dari masing-masing ya, volatilitasnya. Kalau misalnya volatilitasnya lagi tinggi, biasanya lagi ramai batangnya panjang ya. Nah, ada juga titik terendah, titik tertinggi. Nah, ini sebenarnya buat apa sih gitu? Jadi ini kita menggambarkan kejadian dalam satu hari atau satu minggu atau satu bulan ya, dalam satu candle. Jadi kalau misalnya dia pagi-pagi dibuka terlalu ditekan ke bawah, setelah itu didorong naik, ya kan, sampai titik tertinggi, kemudian didorong lagi turun, tapi closingnya di sini. Itu artinya menggambarkan uh, pihak pembeli itu lebih kuat powernya daripada pihak penjual, yang mengindikasikan bahwa sellernya itu kalah tenaga, ya, pihak penjualnya kalah. Nah, itu biasanya mengindikasikan harganya kemungkinan besar besoknya akan naik lagi, gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya harga closing lebih rendah daripada harga open, dia bentuknya merah seperti ini, gitu. Nah, nanti titik tertinggi dan terendahnya itu akan mengindikasikan bahwa kekuatan dari power dari seller atau buyer tersebut. Kalau misalnya sellernya masih kuat, dia biasanya candle-nya seperti ini. Pertama naik di open, lalu naik, setelah itu dapat tekanan jual dari pihak seller kan, entah itu dari institusi ataupun dari retail gitu. Ditekan jauh-jauh ke sini, akhirnya semua orang panik ya kan. Di saat itu dia panik, terciptalah angka terendah. Namun begitu dia udah menyentuh harga terendah, tiba-tiba ada yang berspekulasi dan masuk lagi misalnya dengan kekuatan lebih besar. Dan didorong harganya naik ke sini, closingnya di sini. Karena udah habis waktunya, akhirnya closingnya di sini. Ini mengindikasikan kekuatan antara penjual dengan pembeli itu masih lebih dominan penjual. Ya. Jadi bisa saja nantinya harga keesokan harinya tekanan jual tuh masih berlanjut. Jadi jangan coba-coba misalnya kita serok nih ya, serok beli kan ini terendah nih misalnya ARB, tapi masih full seperti ini, kita ambil, nah bisa aja besok dihantam turun lagi. Gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan coba-coba menangkap pisau jatuh orang nyebutnya. Ya, jadi harus lihat formasi candle-nya. Kalau candle-nya ternyata ekornya panjang, katakanlah seperti ini ya, close open di sini, lalu ditekan turun, lalu diangkat lagi, tutupnya di sini, bentuknya seperti salib, ya, atau seperti tanda plus misalnya ya, plus di sini ya. Artinya penjual dan pembeli sama-sama kuat.
besok biasanya penentuan apakah sellernya masih punya barang untuk dijual atau enggak gitu. Ya, tapi kalau dia berbentuknya sempat ditekan lalu bentuknya warna hijau kayak bentuk palu, nah itu biasanya tanda-tanda pembalikan arah. Gitu. Jadi power dari pembeli itu lebih dominan di akhir. Ya, karena ada juga yang katakanlah market maker ya, mainnya itu di closing ya. Jadi dia nggak mau capek-capek ngurusin harga naik turun dalam ketika market itu lagi jalan. Tapi dia lebih udah deh terakhir aja deh saya tarik pas di pre closing misalnya. Toh power saya juga nggak terbuang-buang oleh para trader kan misalnya gitu. Nah itu bisa juga dibaca dari candle. Jadi teman-teman juga harus bisa mulai membaca ini ya, maksud dari candle ini apa sih? Nah ini menunjukkan kondisi di hari tersebut, kekuatan mana yang lebih dominan, apakah seller atau buyer. Kalau misalnya ternyata candle-nya panjang, lalu power-nya besar di akhir dan membuat closing itu lebih tinggi daripada open, itu biasanya indikasi pembalikan arah. Gitu. Barang si sellernya udah kehabisan, udah ini ya, dia udah mungkin, waduh kita udah kehabisan barang nih gitu. Ya, jadi si pembelinya lebih dominan, dia mau memaksa harganya untuk naik lagi, diangkat lagi. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti ya maksud dari candle ini. Jadi yang kita perhatikan adalah range harganya. Kalau misalnya ada tekanan jual yang besar, ya, lalu diangkat closingnya diangkat, ya, entah itu membentuk salib atau membentuk apalagi palu ya yang dibalik, itu sebenarnya indikasi ya apakah akan terjadi rebound atau enggak di keesokan harinya. Makanya kadang-kadang seperti ini. Kalau saya misalnya ngelihat saham itu jatuh, saya nggak mau langsung beli. Ya, hari pertama jatuh ARB gitu. Karena biasanya nyangkut besoknya. Kalaupun mau belinya ya pasangnya di bawah antri. Tapi nanti begitu closing, berapapun dapatnya, mau itu harus cut loss atau enggak, saya buang aja daripada saya berspekulasi besok dia akan turun lagi. Gitu. Ya, karena power dari penjualnya ternyata kalau modelnya seperti ini masih besar, ya. Dan ini berbahaya buat besok. Lebih baik saya jual rugi sedikit hari ini daripada besok nyungsep ya, nyangkutnya lebih dalam. Lebih baik saya buang, besok saya tunggu di bawah, saya masuk lagi gitu untuk nutupin rugi yang diterima misalnya hari ini. Jadi kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari sini. Kalau dia misal closing lebih tinggi daripada open, itu namanya bullish, ya, candle bullish. Kalau closing lebih rendah daripada open, ya, itu namanya bearish, ya, candle bearish. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah arahnya, trennya. Nah, ini penting nih. Kita harus bisa membedakan time frame atau jangka waktu investasi kita itu sangat berpengaruh dengan tren mana yang mau kita gunakan. Kalau misalnya kita investasinya atau tradingnya itu medium jangka yang lebih panjang, kita nggak usah ngeliatin yang tren minor atau yang harian, apalagi menitan ya, atau jam-jaman, itu nggak usah. Cukup fokus pada tren majornya atau tren yang lebih smooth atau tren misalnya bulanan, ya itu yang harus kita perhatikan arahnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita horizonnya lebih medium, itu kita bisa perhatikan yang intermediate atau yang tren mingguan lah. Nah, tapi kalau kita trading yang jangka pendek sifatnya, itu yang harus kita perhatikan adalah intermediate dan minornya. Kita nggak bisa misalnya cuma minor aja, karena kalau minor itu yang harian, itu biasanya noise-nya banyak banget. Jadi kita beli hari ini, nggak tahunya besok turun. Gitu. Makanya kita harus lihat tren yang lebih besarnya, kira-kira dia masih bisa naik atau enggak. Baru entry-nya itu pakai yang daily. Ya. Nah, dari gambar ini bisa dianalogikan. Tren yang lebih besar biasanya cenderung lebih smooth gerak yang warna hijau ini. Jadi dia lebih bisa dibaca ya. Ini naik atau turun. Gitu. Nah, kalau intermediate dia lebih bergelombang, tetapi tidak terlalu ekstrim. Jadi dia lebih berpola. Nah, yang ekstrim itu adalah yang daily. Daily itu dia bisa, kalau kita ngelihatnya pakai candle ya, itu bisa acak-acakan tuh. Dan itu yang membuat kadang kita bingung, breakout, begitu breakout besoknya turun gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi time frame ini menentukan berapa lama time frame mana yang mau kita gunakan ya dalam menganalisa. Nah, selanjutnya tren itu dibagi 3 ya. Ada yang nyebutnya namanya bullish. Bullish itu adalah tren naik. Dia kenapa namanya bullish? Karena bull itu kan banteng ya. Banteng itu nyeruduknya ke atas. Nah,
lawannya adalah biris. Kalau bir itu beruang itu biasanya kalau mencengkram itu dia ke bawah, mengayunkan cengkraman itu ke bawah. Makanya kalau trennya turun disebutnya biris, kalau trennya naik disebutnya bullish. Cirinya apa? Biasanya akan terlihat dari namanya garis tren. Jadi kalau kita lihat ini harga ya. Jadi dia biasanya kalau tren itu disebut bullish adalah membentuk HH, ini artinya higher high ya. Jadi dia akan membentuk harga-harga tertinggi. Walaupun nantinya dia harus dikoreksi, namanya higher low ya, HL. Jadi ketika higher high terbentuk, biasanya ada yang mau profit taking karena nganggap untungnya udah cukup nih. Akhirnya membuat tekanan jual lebih besar ya. Tetapi dia hanya koreksinya sampai range tertentu, jadi nggak sampai balik lagi ke awal gitu. Nah, ini namanya ketika terbentuk higher high lalu terbentuk higher low, artinya tren pertamanya sudah terbentuk, tangga pertamanya. Nah, konfirmasi apakah ini bullish atau enggak, ketika higher high-nya ditembus, dia akan membentuk lagi tren yang lebih, harga yang lebih tinggi lagi. Higher high-nya kebentuk lagi ya. Tapi setelah terbentuk dia akan koreksi lagi. Nanti mungkin kita coba lihat ya contohnya ya. Terus seperti itu. Jadi dia naiknya seperti tangga. Jadi jarang ya saham yang bisa naiknya lurus saja naik seperti itu ya. Karena kalau lurus aja itu aneh ya. Kemungkinan besar itu dikuasain oleh pihak-pihak tertentu yang harus hati-hati ya dalam tanda kutip. Mungkin aja ada yang lagi mau jualan gitu. Itu namanya tren bullish. Kalau kebalikannya itu adalah tren bearish. Jadi setiap penurunan itu dia tidak langsung turun ya. Turun. Nah, kalau turun terus itu biasanya itu ada kasus ya atau ada masalah. Bisa juga repo ya. Repo itu adalah gadai saham. Nah, itu yang harus diperhatikan. Normalnya penurunan harga itu dia membentuk seperti pola tangga ya. Ada lower high, jadi dia turun lalu terbentuk namanya lower low. Setelah itu rebound, terbentuk lagi lower high lagi, lower low lagi seperti itu. Jadi terus membentuk seperti tangga. Itu namanya bearish ya. Nah, ada juga yang namanya trend sideways. Sideways itu harga nggak kemana-mana, high, koreksi, turun lagi sampai sini, dipantulin lagi, balik lagi dia ke awal, terus seperti itu selama beberapa periode ya. Nah, itu namanya sideways. Nah, yang harus teman-teman perhatikan ketika sideways ini biasanya terjadi namanya akumulasi ya. Jadi kalau orang lagi ngumpulin tuh dia nggak mau harganya naik, diputer-puter aja di sini ya. Kalau misalnya dia udah punya barang diganjel, dioper tebal-tebal biar harganya nggak naik karena dia masih mau ngumpulin sahamnya ya. Beda halnya kalau ketika bullish ini smart money itu udah punya banyak barang di bawah. Dia setelah dia ngumpulin baru dia namanya markup, naikin harga ya. Nah, baru penumpang gelap akan mulai muncul ya, bermunculan. Penumpang gelap itu siapa? Yang suka ganti-ganti saham. Hari ini beli saham ini, besok ganti saham B, besok lagi ganti C, besok balik lagi ke A. Nah, penumpang gelap ya, bukan pemain aslinya. Jadi kalau kita masih modelnya seperti itu berarti kita adalah penumpang gelap ya. Gitu. Nah, biasanya penumpang gelap itu akan diusir ya dengan cara dijatuhin harganya. Nah, cara mengusir penumpang gelap itu adalah dengan cara dikoreksi, harganya dibiarin turun. Terbentuk namanya higher low. Lalu di markup lagi oleh market maker. Terus diturunin lagi penumpangnya. Jadi kita dibuat naik turun ya, keluar masuk. Pada akhirnya kita akan ketagihan dan ya akhirnya kita yang beli di atas. Gitu. Mungkin sampai sini bisa dipahami ya. Jadi 3 tren itu wajib teman-teman bisa bedakan ya. Jangan sampai beli rasanya masih bearish-nya tinggi ya. Seperti ini ya. Ketika saham itu masih bearish, kalau saya merasa ini udah waktunya rebound, saya masuk aja, nggak usah banyak mikir ya. Tapi yang pasti tentukan sudut penurunan itu udah lumayan tajam dan dia tidak terbentuk harga terendah lagi ya misalnya dalam beberapa hari. Saya masuk aja gitu, nggak usah terlalu banyak mikir ya. Nanti turun lagi nggak ya gitu. Masuk aja, tapi tetap jaga namanya stop loss ya. Jadi ketika dia sampai potensi reboundnya misalnya 1/4 dari penurunan, ya udah sampai 1/4 itu kita keluar dulu karena biasanya nanti akan turun lagi gitu sampai dia penurunan itu akan berakhir ketika ditandai biasanya seperti ini, dia akan sideways di bawah muter. Nah itu berarti dia tekanan jualnya udah habis atau harga sudah price in orang nyebutnya ya, harga udah terlalu rendah gitu. Oke.
Nah, selanjutnya yang harus teman-teman pahami, sebenarnya ada beberapa pola ya yang bisa kita amati ya, namanya pattern ya, pola dalam pergerakan harga ya. Nah, pola ini dia tidak munculnya 1 hari 2 hari, biasanya butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Jadi berlangsungnya lumayan medium ya, jadi nggak harian. Nah, kita bisa mengidentifikasi pola ini ya. Ini teorinya nih ya, ada namanya peak ya seperti ini ya, membentuk huruf P tapi dibalik huruf A ini ya. Ini. Ada juga yang double top, jadi ada 2 titik tertinggi yang disentuh tapi dia nggak bisa naik lebih tinggi, itu namanya double top. Ada juga triple, triple ini biasanya 50-50 ya, antara penerusan dari sebuah tren ya, atau namanya bullish continuation ya, susah banget saya nyebutnya ya, atau dia dalam proses namanya distribusi, jadi ditarik ulurnya lumayan lama, mungkin bandarnya belum atau market makernya belum selesai dia distribusinya. Biasa ada juga yang namanya bahu, ini here ya, salah tulis ya, bahu dan kepala ya, ada bahu kiri, bahu kanan, ini ada kepalanya, namanya head and shoulder ya. Ada juga yang dia naiknya seperti rounded seperti ini ya, membentuk seperti setengah lingkaran sebelum akhirnya biris. Nah, ini adalah pola-pola biris reversal ya. Biris reversal itu apa? Jadi dia saham itu sudah naik lumayan tinggi ya. Nah, muncul tanda bahwa tren naiknya akan berakhir, namanya biris. Jadi tren yang bullish berganti menjadi biris ya. Jadi ini adalah tren untuk pembalikan arah dari naik menjadi turun. Ada yang cukup familiar sebenarnya, ada namanya yang ini ya, V-shape seperti ini, double top, triple ini saya jarang nemuin ya. Karena ini bisa aja continuation ya. Yang head and shoulder ini juga sering. Terus yang seperti ini rising wedge ini juga sering ya. Nah, ini biasanya ciri-ciri bahwa saham itu akan terjadi pembalikan tren ya, pembalikan arah. Nah, teman-teman harus bisa mempelajarinya nih ya dari pola-pola ini. Nah, apa sih yang harus kita lihat dari pola ini? Yang pertama adalah titik resisten. Resisten itu apa? Nanti dijelaskan. Resisten adalah tahanan atas ya. Support itu apa? Itu tahanan bawah. Jadi ketika misalnya harga gagal menembus resisten, itu biasanya akan menuju area supportnya lagi. Nah, kalau misalnya gagal bertahan di area support, dia akan jadi seperti ini. Ini resisten, nggak kuat, turun, ya ditembus, lalu dipantulin lagi, setelah itu jatuh. Nah, ini namanya tren biris. Nah, ini bisa lebih panjang nih kalau pola ini dengan top. Double top ini adalah kalau misalnya yang V-shape-nya ini setelah ditembus diangkat lagi naik, ya nanti terbentuk namanya 2 titik puncak dan tidak berhasil ditembus, kemungkinan besar ini tren turunnya akan lebih besar. Ya, ini bahaya nih. Ini bisa panjang. Ya, jadi teman-teman harus kalau misalnya terlanjur nyangkut gimana nih? Ya, kalau sudah melihat pola seperti ini ya harus hati-hati ya. Lebih baik saya keluar dulu deh. Ya, nanti kerugian saya akan saya cover lagi dengan cara saya masuk lagi nanti ketika sahamnya sudah tekanan jualnya sudah mulai reda. Triple top juga sama ya. Ketika misalnya double topnya ternyata tidak ditembus, dia mantul lagi, itu potensi terbentuk triple topnya adalah lebih besar. Ya. Nah, selain dari triple top ini sebenarnya kalau kita lihat ya hampir mirip dengan head and shoulder ya. Sebenarnya polanya hampir sama. Yang penting dijadikan acuan adalah ketika garis supportnya ini atau lehernya disebutkan neckline ya, ditembus, itu teman-teman harus sudah aware ya, harus sudah sebaiknya exit daripada nanti terperangkap di pucuk ya. Jadi lebih baik saya keluar, nanti saya buy back lagi seperti itu. Nah, rising wedge ini seperti ini juga. Cuman bedanya, rising wedge ini dia harganya tuh naik turun, tapi lama-lama sudutnya makin tinggi. Nah, ini biasanya potensi dia ketika supportnya ditembus, harganya turun. Nah, sebagai contoh, ini contohnya nih. Jadi ada beberapa saham tadi saya cari ya, yang modelnya seperti huruf A ini apa aja sih? Yang paling banyak polanya itu yang seperti ini nih. Ya. Ketika harga naik lalu nggak kuat ternyata jebol dari supportnya.
begitu dia jebol, balik lagi. Begitu kita beli, turun lagi gitu. Nah, ini sebenarnya ada pola yang bentuknya seperti huruf A. Jadi teman-teman jangan sampai tertipu nih. Cara strateginya gimana? Ketika kita misalnya sudah terlanjur punya nih, atau kita mau entry ya di saham yang terbentuk pola seperti ini, kan kita nggak bisa tahu ya kalau polanya belum kebentuk ya. Nah, kalau ada saham yang polanya begini, ini harus hati-hati. Pastikan titik support ini yang kemarin ditembus itu menjadi resisten ya. Ketika dia harganya gagal naik lagi ke atas, kemungkinan besar itu adalah namanya dead cat bounce atau pantulan rebound palsu ya. Sebelum akhirnya dia turun lebih dalam ya. Jadi jangan sampai kita masuk rebound nih sahamnya, beli begitu dibeli nggak kuat nanjak, katakanlah kita masuk di sini nih ya, terus nggak kuat nanjak, lama turun, bisa naik nih besok. Itu apa? Nyangkut kita makin dalam. Ya. Padahal kalau kita lihat dari pola ini adalah pola pembalikan arah dan efeknya itu bisa lumayan tuh. 3 bulan dia biris kalau dia blue chip ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya saham nyangkut 3 bulan, nyangkutnya 20% lagi, itu apa nggak enak kita sama saham itu ya? Dibilang saham itu jelek lah, saham itu lambat lah, atau saham ini lebih baik dibangkrutin aja. Pokoknya semua caci makian ya. Nah, itu karena sebenarnya kita nggak paham ya pola apa yang lagi dibentuk dan kita masuk gitu. Makanya jangan sampai kita terjebak di saham yang sebenarnya polanya itu udah balik arah. Nah, selanjutnya yang pola yang nomor 2 itu adalah double top. Nah, ini di Astra nih. Ya. Cara nariknya gimana? Kita cuma cari titik tertingginya ya. Kalau dia sudah 2 kali nih, 2 kali terbentuk titik tertinggi, kita harus lihat bawahnya. Kalau misalnya bawahnya sudah sampai 3 kali seperti ini, kita mau berspekulasi nih ya, beli, dan ini dijebol garisnya, nah, jangan di dalam deh. Artinya ini saham mau diguyur nih, mau terus diturunkan ya. Nah, lebih baik pastikan ketika ini break ya, keluar aja kalau misalnya trading ya. Kalau investasi nggak usah. Investasi nggak perlu ngeliat yang beginian. Ya, lihat aja fundamentalnya. Tapi kalau trading pastikan kita keluar. Jangan malah di averaging down ya. Begitu tembus averaging down, nah itu salah ya. Averaging down atau beli lagi itu nunggu tekanan jual atau tren turunnya itu berakhir. Jadi jangan nanggung ya. Averaging down yang nanggung itu membuat kita malah semakin nyangkut ya. Makin besar bobotnya, makin sulit untuk diturunkan rata-rata belinya ya. Nah, ini cara buatnya gimana? Kita cuma disuruh cari titik tertinggi, lalu pastikan supportnya udah kelihatan. Kalau support udah kelihatan ya kita tinggal ini aja, entry aja ya. Lalu jaga di supportnya jangan sampai itu jebol. Nah, triple top ini bisa juga seperti itu. Saya agak sulit ya mencari saham yang triple top polanya. Mungkin lebih banyak yang seperti ini, yang symmetrical triangle. Jadi membentuk sebuah segitiga yang dia sudutnya sama, tetapi harganya cuma muter-muter di dalam. Ketika itu tembus, biasanya dia akan menjadi konfirmasi itu biris. Ya, ini di saham, kalau nggak salah bukan Inco ya, lama saya lupa deh. Ya. Banyak pola seperti ini nanti kita bisa lihat langsung ya. Nah, ini bukan V-shape ini rectangle ya, rectangle atau double top di Inco ya. Ini head and shoulder nih, kalau teman-teman bingung, ini head and shoulder. Jadi saya garisin seperti ini bahu kiri, kepala, bahu kanan. Ketika misalnya lehernya yang ini ditembus, kemungkinan besar itu akan turun. Ya. Yang ini yang falling wedge ya, falling wedge. Ini. Ya. Nah, yang selanjutnya pola apa? Nah, kebalikan dari yang tadi bearish reversal, kebalikannya adalah bullish reversal. Bullish reversal itu tren harga itu harus turun dulu ya dalam jangka waktu tertentu. Dia harus trennya itu lumayan panjang turun. Nah, setelah itu terbentuklah pola-pola seperti ini. Nah, ini adalah pola pembalikan arah dari turun akan menjadi naik ya. Jadi kalau teman-teman bisa temu saham yang polanya seperti ini, nah ini bisa siap-siap entry, dan kalau naik, kalau dia berhasil break misalnya resisten, jangan buru-buru kabur ya. Nanti harganya malah makin naik gitu. Nah, yang paling sering itu biasanya V-shape bottom. Nah, seperti ini ya. Jadi terbentuk huruf seperti huruf P. Ini trennya turun ya, turun lalu terbentuk menyentuh titik support dan mantul. Ya. Nah, ketika sudah mantul seperti ini, lalu dia turun lagi, nah itu kemungkinan besar pola V-shape-nya sudah confirm. Nah, ini biasanya pola pembalikan arah ya. Dari tren turun menjadi tren naik.
Nah, kalau yang tadinya udah cut loss di atas dan rugi, itu bisa masuk ketika misalnya saham tersebut sudah membentuk pola huruf V gini, ya. Bisa balas dendam tuh. Jangan trauma ya. Kalau trauma, saya udah cut loss di sana, males deh gitu. Ganti yang lain gitu. Jangan seperti itu. Jadi kita harus concern. Kalau misalnya kita rugi di saham itu, kita harus balikin lagi gitu ya. Dengan cara kita tunggu ya. Tunggu timing yang pas baru masuk lagi. Karena banyak pengalaman seperti ini. Ketika kita misalnya udah beli, sahamnya turun. Ternyata terus turun. Akhirnya kita nggak kuat lagi dan kita cut posisinya. Karena cut loss kita lumayan besar, jadi kita langsung enek sama saham itu ya. Udah nggak mau lagi deh main saham itu. Gorengan, nah seperti itu. Padahal sebenarnya semua saham itu pasti punya pola seperti ini. Jadi kita nggak boleh kapok ya. Yang ada ya kita harus terima kesalahan kita, ya kan. Lalu kita balaskan dendamnya lah gitu di bawah. Jangan malah kita tinggalin ya. Udah diputusin terus dilupain ya, jangan seperti itu. Siapa tahu dia mungkin kasih kesempatan kedua lah ya untuk bisa memperbaiki kesalahan misalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan pola yang seperti huruf V ini paling banyak ya. Yang kedua yang paling banyak adalah double bottom. Seperti ini, habis tren turun, tiba-tiba harganya mantul. Nah ini V-shape nih kalau baru pertama ya. Tapi kalau udah nggak kuat, jatuh lagi, lihat support terakhirnya. Kalau support terakhirnya tidak ditembus lagi, itu kemungkinan besar peluang tren untuk turunnya sudah lebih kuat ya. Artinya lebih mungkin untuk berakhir. Kalau V-shape gini bisa aja dia nanti terbentuknya double bottom. Seperti ini. Jadi kita udah masuk di sini, nggak tahunya turun lagi ke sini ya. Jadi konfirmasi ini tren turunnya itu berakhir atau enggak itu biasanya lebih kuat kalau dia 2 kali. Nah, ini double bottom ya. Dan cari aja saham yang dia 2 kali titik low-nya terbentuk tapi tidak mencetak titik lebih rendah lagi. Nah, ini namanya double bottom. Yang ketiga itu triple. Triple ini jarang ya. Triple ini biasanya terjadi ketika saham itu udah birisnya, udah lama ya, berbulan-bulan, apalagi blue chip ya. Misalnya contoh Unilever ya, udah turun lumayan dalam, biasanya dia akan terbentuk triple bottom dulu, tapi lama ya, bisa berbulan-bulan tuh. Nah, ini juga konfirmasi bahwa harga saham sudah price in atau dia udah mencapai titik nilai wajarnya menurut para investor ya. Dia ada 3 titik terendah yang tidak berhasil ditembus. Nah, kebalikan dari head and shoulder adalah inverse head and shoulder. Ini juga sering nih. Ini hampir mirip sebenarnya dengan ini. Terkadang dia yang titik terendah keduanya itu lebih dalam. Nah, itu dinamakan head ya. Sebenarnya triple bottom, cuman yang keduanya ini dia lebih dalam. Nah, itu namanya inverse head and shoulder. Itu mirip dengan ini, itu pembalikan arah. Ada juga rounded, tetapi rounded ini jarang ya. Jarang terlihat sempurna seperti ini. Dan biasanya rounded ini berlangsungnya lama ya, di pelan-pelan. Nah, itu biasanya tidak kuat pembalikan arahnya. Setelah resisten ini tersentuh, biasanya dia turun lagi. Nah, ada juga namanya falling wedge. Falling wedge ini dia kebalikan dari rising wedge. Nah, falling wedge ini dia terbentuknya seperti segitiga, tetapi sudutnya makin miring ya. Jadi tidak seperti yang ini, tidak seperti triple bottom atau rectangle ya. Dia sudutnya resistennya itu semakin miring ya. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya tanda pembalikan arah juga. Nah, contohnya seperti ini. Ini V-shape ya. Ini kalau nggak salah di Astra nih. Ya. Dia membentuk huruf seperti huruf V. Ini, ya. Kalau misalnya kita entry-nya pas, kita bisa mulai perhatikan untuk kita keluar atau belum, itu adalah di titik resistennya ini. Kalau misalnya ternyata berhasil tembus resisten, ya nggak usah panik ya. Tahan aja dulu. Nah, kalau misalnya jebol resisten yang tadinya berhasil ditembus, ternyata ditembus lagi ke bawah, lebih baik keluar. Double bottom juga sama, ya. Ini pola double bottom, ya. Memang kalau untuk bisa mempelajari itu butuh namanya ini ya, intuisi ya. Jadi kita harus benar-benar tahu teorinya dulu, baru kita coba praktekin, cari yang polanya mirip. Karena dia tidak sempurna gambar ini ya, segitiga begini. Tapi dia kadang-kadang butuh sedikit keahlian lah untuk ngelihat ini benar nggak sih V-shape gitu. Ya, seperti ini. Nah, tekniknya gimana? Misalnya double bottom nih. Double bottom, kita udah nemu saham double bottom. Syaratnya adalah
tidak terbentuk new low ya. Jadi ada 2 titik terendah di sini. Nah, tekniknya seperti apa? Kalau saya spekulasi aja ya, di sini titik terendah artinya kita nggak boleh jebol sini harganya. Misalnya harganya di sini nih, masuk aja nih, masuk tapi jaga di bawahnya, jangan sampai ini dijebol lagi karena dia bisa aja lanjut akan turun lebih dalam. Kalau misalnya dia sudah tidak berhasil menembus yang titik level bawah, masuk dan jaga di bawah ya, biarin dia naik sampai minimal resistennya. Ya. Kalau resisten tembus gimana? Tahan dulu ya. Naikin level stop loss-nya menjadi ke level resisten. Jadi kita kunci tuh keuntungannya ya. Lalu kita biarin dia mau naik dah gitu. Kalau turun ya saya nggak akan rugi gitu. Artinya risk kita udah nol. Ya, kita udah nggak ada resiko. Karena kita belinya misalnya di sini, stop loss-nya di sini, tapi begitu harganya naik ke sini, stop loss-nya kita naikin jadi di sini. Jadi ketika dia balik arah lagi, keuntungan kita udah kita kunci ya. Nah, ini yang triple bottom di TBIC ya. Jadi kelihatannya tidak seperti 3 kali bottom ya. Tapi kalau kita lebih tricky ngelihatnya ini adalah semacam triple ya, atau triple atau bisa juga double. Tapi bisa dipastikan titik terendah garis ini adalah tahanan bawah yang kalau dijebol itu butuh power luar biasa ya. Jadi butuh barang yang besar untuk bisa nembusin harganya ke bawah. Jadi saham yang dijual harus lebih banyak. Nah, yang selanjutnya yang pola inverse head and shoulder itu ada di Excel nih. Nah, teman-teman kalau bisa lihat seperti ini. Ini namanya inverse. Left bahu ya. Jadi antara bahu kiri itu hampir mirip ya. Nah, tapi kepalanya lebih rendah. Nah, ini namanya inverse head and shoulder. Namun, untuk pola yang seperti ini akan confirm untuk kita buy atau enggak ketika yang neckline ini berhasil ditembus. Kalau gagal ditembus berarti polanya fail ya. Jadi kita harus keluar juga kalau misalnya polanya gagal. Ya, ini yang menentukan support dan resistennya. Rounded bottom kira-kira contohnya seperti ini. Ya, kadang dia nggak harus miring ya, tapi polanya seperti ini. Makanya ketika dia mencapai resisten, harganya jatuh lagi. Terbentuklah namanya double bottom. Nah, ini yang falling wedge ya. Kira-kira polanya seperti ini. Ini di saham BRPT nih. Ya. BRPT ini saham yang polanya itu sebenarnya secara teknikal lebih bisa diprediksi. Cuman dia bukan harian ya, dia lebih ke medium. Tapi dia selalu membentuk pola-pola chart pattern seperti ini. Ya, ada namanya rising wedge, falling wedge, terus juga kadang-kadang dia seperti ini, triple bottom. Tapi ini kalau kita perhatikan bisa menghasilkan profit ya secara jangka menengah. Kalau orangnya sabar ya, banyak kan orang kan nggak sabar ya, pengen kalau habis beli langsung untung gitu. Nggak. Nah, yang selanjutnya yang harus teman-teman pahami, tadi kan ada 2 ya, teman-teman harus bisa membaca tren. Yang kedua, pola-polanya harus sudah hafal deh. Nah, makanya saya saranin, karena ini banyak ya, analisis teknikal ini banyak metodenya, tapi yang paling sering aja deh terjadi di market kita ini pola-pola seperti ini. Jadi ini harus sudah di luar kepala nih ya. Nah, selanjutnya yang harus kita ketahui adalah support resisten. Support resisten ini sebenarnya turunan dari ini. Jadi cara menentukan support resisten itu seperti apa sih? Nah, secara definisi support itu adalah ketika support itu adalah suatu level harga yang susah banget ditembus. Ya, itu biasanya kalau support itu di bawah. Ya, jadi misalnya ketika saya lagi katakanlah lagi kecewa lah ya, lagi misalnya, aduh keinginan saya nggak tercapai. Tentu aja saya kan mentalnya kan down ya. Nah, terus ada orang yang datang bilang, tenang aja bro, ambil nepuk bahu ya. Hidup nggak cuma masalah itu aja misalnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk namanya daya dukungan. Jadi dia berusaha memberikan support, sama dengan di saham. Di saham itu ada titik di mana harga itu akan sulit untuk ditembus. Di situ orang udah banyak ngantri beli karena orang mikir, ini adalah daerah yang harusnya udah nggak bisa ditembus lagi nih. Akhirnya banyak orang ngantri ya. Itu namanya support. Jadi kekuatan untuk dia turun itu lebih lemah ya, karena udah banyak orang yang bentengin di level tersebut. Nah, kebalikannya adalah resisten. Resisten itu adalah misalnya nih, saya dikasih tahu teman saya di depan itu ada misalnya jalan yang retak karena longsor misalnya ya. Terus saya bilang nggak percaya, ya kan?
Akhirnya apa? Itu namanya resisten. Karena saya nggak dibilangin tapi nggak percaya, ngeyel ya, itu namanya resisten. Atau misalnya, kamu jangan ke sana, karena di sana itu berbahaya. Dan kalau ketika otak kita berpikir, nggak percaya, nah itu namanya resisten. Berarti sudah ada semacam kayak tahanan lah ya, yang membuat kita itu sulit untuk dipengaruhi. Nah, itu namanya resisten ya. Nah, di saham juga sama. Ada satu level di mana harga tersebut banyak banget antrian jualnya, itu namanya resisten. Ya. Nah, teman-teman harus bisa paham resisten itu adalah tahanan atas ya, yang sulit untuk menembusnya. Untuk bisa menembus harga lebih tinggi daripada level resisten itu dia butuh namanya power yang luar biasa atau demand yang besar banget gitu. Jadi yang bisa menembus resisten itu hanya market maker ya. Yang bisa menjebol support itu bisa aja market maker, bisa juga kepanikan orang ya. Gitu. Nah, contohnya seperti apa? Untuk menentukan level support dan resisten itu ada beberapa macam ya. Ada yang dia menggunakan indikator. Nah, indikator itu kan adalah sebuah rumus ya yang sudah dibentuk sesuai dengan parameter masing-masing. MACD, misalnya moving average, misalnya Bollinger Band. Nah, itu bisa digunakan sebagai penentuan level titik support dan resisten. Hitung atas harga ya, namanya mungkin ada yang tahu menghitung harga tertinggi, terendah, dibagi. Itu namanya pivot ya. Kalau di MOS ada juga tuh, kalau males ngitung pivot, itu udah ada sih di MOS yang PC ya. Udah ada nih. Pivot 1 berapa, resisten 1 berapa, resisten 2 berapa, support 2 berapa. Itu kan volatilities ya. Nah, ada juga yang sifatnya dinamis. Yang dinamis itu yang dia modelnya seperti ini, yang kita garis-garis sendiri ini ya. Nah, seperti ini. Yang tidak pakai indikator, tapi kita pakai intuisi ya. Seperti ini, membaca pola. Nah, support resisten itu sebenarnya menjadi titik acuan kapan kita harus masuk, ya, kapan kita harus keluar, baik itu keluar rugi maupun keluar secara profit, gitu ya. Jadi teman-teman bisa gunain titik support dan resisten. Nanti pakai apa? Nah, itu mungkin bisa didalami lagi pakai indikator. Tapi kalau saya biasanya lebih sering menggunakan chart pattern seperti ini. Jadi saya cari pola-polanya, saya tentuin titik terendahnya mana, titik tertinggi yang mana, ya udah saya masuk aja, nggak usah terlalu banyak mikir. Kalau kita misalnya trading saham, terus kita banyak mikir, itu biasanya kita selalu telat, ya. Jadi kita selalu kehilangan momentum untuk entry lebih dulu. Kita masuknya ragu-ragu. Nah, itu sebenarnya karena kita tidak paham dengan metode analisa ya. Jadi kita hanya dibawa-bawa dengan psikologis. Apalagi kalau kita udah pernah nyangkut ya, terus kita mau masuk saham itu lagi, kayaknya nggak banget deh gitu. Udah diputusin, masa kita mau balikan lagi gitu. Nah, biasanya seperti itu. Ya. Jadi teman-teman harus bisa paham di mana titik support dan resisten. Ini contoh ya, contoh ketika misalnya kita mau mengukur garis resisten. Cara paling mudah adalah kita lihat polanya. Pola apa yang lagi dibentuk. Misalnya ini pola naik ya. Udah naik, apalagi naiknya lumayan tinggi ya, jangan diuber. Jangan buru-buru masuk. Kenapa? Karena bisa jadi kita nyangkut. Begitu kita masuk, tidak tahunya itu harga tertinggi. Ya. Setelah itu, harga malah cenderung turun. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau tertarik dengan suatu saham, pastikan dulu harga saham itu belum naik ya. Atau kalau udah naik, tunggu dia terkoreksi. Tunggu dia terbentuk namanya garis support, namanya higher low ya, HL tadi. Kalau sudah terbentuk, kita bisa mulai berspekulasi. Beli di sini, pasang di bawahnya, di bawah garis terendah terakhir. Pasang aja di situ stop loss. Kalau meleset ya kita out dulu gitu. Nah, kalau misalnya dia berhasil menembus resist, apa yang harus kita lakukan? Hold ya. Jangan buru-buru keluar, karena kebanyakan orang begitu dia beli di bawah sini, harganya naik ke sini, dia panik ya. Malah pengen jual. Begitu dijual naik lagi gitu. Begitu dia harganya udah naik sini, kok naik terus ya? Beli lagi kan? Begitu beli lagi, nyangkut lagi gitu seperti itu. Nah, sebenarnya polanya itu seperti tangga seperti ini ya. Jadi jangan sampai kita belinya yang di peak-peak seperti ini ya. Kalau bisa di higher low seperti ini. Ya. Entry-nya seperti itu. Jadi kita pentingnya menentukan namanya resisten dan juga support. Bisa dengan metode seperti ini atau bisa juga dengan indikator ya. Tapi kalau saya lebih sering menggunakan pola-pola seperti ini ya. Karena ini sebenarnya pola psikologis ya. Kalau teman-teman tahu sih, makanya paling mudah seperti ini rumusnya kalau saya. Ketika harga saham itu naik,
batas dia koreksi itu adalah setengah dari kenaikannya. Contohnya ini. Ya, dia nggak boleh lebih dari setengah. Kalau lebih dari fail ya, dia bisa aja balik lagi ke sini ke level support yang terakhir. Makanya kalau dia masih bertahan di level 50% dari kenaikan sebelumnya, kemungkinan besar dia akan lanjut naik. Gitu. Sama dengan turun. Kalau turun biasanya penurunan rebound maksimal itu adalah setengah dari penurunan terakhir. Seperti ini ya. Begitu dia turun, terus dia rebound, paling setengah sisanya dia turun lagi. Karena itu belum dalam fase tren yang berubah. Jadi hanya rebound palsu aja. Atau misalnya kalau dia naik, itu hanya koreksi minor. Ya. Gitu. Nah, ada satu lagi yang mau saya coba jelaskan di sini adalah, kalau teman-teman pernah dengar namanya Wyckoff. Ya. Wyckoff itu ditemukan oleh Richard Wyckoff di tahun 1930. Ya. Metode yang digunakan itu adalah dia mengamati fase ya dalam satu kenaikan suatu harga ya, misalnya suatu saham atau suatu instrumen ya. Fasenya itu yang pertama adalah akumulasi. Jadi kalau itu mau naik dulu ya, karena saham itu kan dia supply-nya tetap ya. Jadi nggak ada yang dia misalnya kita punya saham satu terus beranak gitu tiba-tiba ya, kita simpan lama beranak. Ada corporate X karena dia sifatnya tetap, dia harus ngumpulin barang. Jadi kalau saya punya modal besar, terus saya mau beli saham yang nggak liquid, itu nggak bisa langsung beli banyak karena harganya langsung lompat. Ya, udah dinaikin banyak nggak ada yang mau jual lagi. Gitu. Makanya dia pakai metode namanya akumulasi. Nah, ciri akumulasi adalah terbentuk pola yang namanya sideway seperti ini. Ya, dia mundar mandir, tapi dia nggak turun-turun. Ya, hanya bergerak di range tertentu. Nah, biasanya akumulasi itu berlangsung antara 1 bulan sampai 6 bulan. Tuh. Ya, kalau udah lebih dari 6 bulan, kelamaan tuh ya, akumulasinya bisa jadi nggak jadi ya, dibatalkan. Gitu. Biasanya dia akumulasinya itu antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, makanya kalau teman-teman udah ngelihat saham yang konsolidasi antara range 1 sampai 3 bulan, nah itu coba bisa dicermati. Tapi harganya nggak kemana-mana. Ya. Itu sebenarnya dalam fase akumulasi. Ya. Setelah akumulasi, ada yang namanya markup. Markup itu ya sama ya, beli harga 1.000 bilangnya 1.200, itu namanya markup ya. Nah, markup itu adalah proses kenaikan harga, menaikkan harga untuk memancing orang lain ikutan beli. Ya. Kalau akumulasi itu berlangsungnya diam-diam, kalau markup itu diramaikan ya, dengan cara running trade-nya dibuat ramai, berapapun ada di over dihajar, misalnya seperti itu. Nah, dalam proses markup ini biasanya retail banyak banget yang masuk. Makanya tiba-tiba volumenya membludak. Itu karena retail akan mencari saham yang hari itu akan naik. Gitu. Begitu ada satu saham di markup harganya, itu retail nggak ada analisa atau apa, langsung masuk aja deh. Gitu. Siapa tahu bisa nyopet. Nah, itu namanya penumpang gelap. Ya. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita adalah penumpang gelap. Ya. Nah, kalau kita mau jadi penumpang gelap, mainnya adu cepat ya. Jangan sampai kita malahan dikarungin ya. Karena bisa jadi orang yang ngumpulin di sini akan take profit di level ini. Ada yang modelnya seperti itu. Kalau akumulasinya pendek, biasanya dia take profitnya nggak banyak-banyak. Tapi kalau akumulasinya panjang, biasanya take profitnya tinggi dia. Nah, setelah proses markup itu selesai, ada yang namanya distribusi. Distribusi itu ditandai dengan harga muter aja. Nah, ini dalam range tertentu dia tidak bisa membentuk new high ya. Angka tertingginya gagal ditembus. Setelah tersentuh angka tertinggi turun. Nah, itu bisa jadi itu adalah konsolidasi untuk turun. Proses namanya distribusi ya. Setelah distribusi selesai, proses selanjutnya adalah markdown. Jadi harga dibiarkan turun lagi. Nah, Wyckoff itu mempelajari metode ini. Nah, metode ini sebenarnya harus dipelajari lebih dalam ya. Tapi teman-teman bisa coba baca bukunya. Ini bagus ya metodenya. Karena kenyataannya orang-orang itu banyak bertanya ya, kenapa ya habis saya beli sahamnya, terus nggak tahu itu harga tertinggi. Gitu. Karena kita belinya adalah di fase ketika itu sudah terjadi proses markup. Kalau kita nggak mau nyangkut, bergeraklah berbarengan dengan market maker. Ya, harus sabar. Kalau beli saham itu harus sabar. Kumpulin dulu ya. Setelah dia di markup baru kita tinggal kipas-kipas, tinggal nentuin, tinggal naikin aja stop loss-nya, ya, terus naik. Jangan buru-buru jual, udah ngumpulinnya lama, begitu naik langsung dibuang gitu ya, karena nanti dia akan cenderung naik lebih tinggi lagi.
Gitu. Sama halnya ketika saham udah mondar-mandir, itu jangan coba-coba diserok ya. Hati-hati tuh kalau misalnya supportnya ditembus, itu bisa longsor ya. Dan itu bisa berlangsungnya lama, bisa 3 bulan, 6 bulan. Nah, kita langsung nyangkut ya. Nah, ini yang harus dipelajari ya. Ini penjelasannya. Nah, mungkin sampai sini aja ya, karena ini nggak bisa digabung ya jadi satu waktu. Nah, itu dulu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau teman-teman masih baru, puyeng ya kalau mempelajari semua analisis teknikal. Tapi pelajari aja 4 hal tadi ya. Pelajari tren ya. Yang kedua, apalin namanya pattern seperti ini. Ya. Nggak banyak kan ya, sebenarnya ada banyak lagi ya, cuman yang ya, untuk tahap awal coba aja cari yang modelnya begini. Jadi jangan biasakan beli saham tapi nggak pernah ngeliat peta ya. Technical analysis itu bukan sebagai alat yang digunakan untuk memprediksi hari esok ya, itu salah. Tapi dia hanya mempelajari apa yang sedang terjadi dan apa yang harus saya lakukan ketika terjadi pola seperti ini ya. Jadi nggak ada yang misalnya rumus pasti. Technical analysis itu bukan misalnya 1+1 sama dengan 2. Ya. Dia sifatnya dinamis. 1+1 bisa aja 3, 4, 5. Karena itu adalah pola pikir manusia ya. Pola pikir manusia itu kadang bisa dirubah-rubah. Jadi nggak ada namanya suatu teori pasti ya di market. Misalnya, saya kalau udah punya metode ini pasti valid nih. Begitu disebarin ilmunya itu jadi nggak valid. Ya. Nah ini bisa digunakan sebagai peta. Kita mau action apa? Kalau kita terbentuk pola seperti ini, kira-kira gimana ya? Supportnya di mana ya? Resisten di mana? Oh, saya harus jaga di sini nih. Kalau masuk di sini kira-kira ngeri nggak ya? Oh, ya udah jagain aja di bawah. Harusnya seperti itu. Jadi analisis teknikal itu digunakan sebagai peta. Itu ibaratkan kalau kita lagi disuruh berjalan di suatu tempat yang baru, ada dua hal. Kamu disuruh pakai peta, Google Map misalnya, atau pakai apa lagi itu. Atau kita disuruh tebak-tebak aja. Nah, kalau misalnya hasilnya baik yang mana, Google Map itu belum tentu menentukan titik yang sesuai dengan yang kita harapin, belum tentu ya. Tetapi lebih buruk lagi hasilnya kalau kita ke suatu tempat yang kita nggak pernah tahu apa-apa dan kita nggak pakai map, nggak pakai peta. Itu sebenarnya kita ditutup matanya ya. Itu lebih buruk lagi. Makanya lebih baik tradinglah menggunakan peta ya. Jangan jadikan peta sebagai dewa ya atau sebagai alat yang bisa menujum ya, enggak. Tapi hanya memprediksi posisinya seperti ini, tindakan saya apa? Kalau cut loss atau enggak gitu. Karena banyak orang yang begitu naik sahamnya bingung, itu turun bingung juga. Itu sebenarnya karena dia tidak melihat peta ya. Jadi itu aja. Dari reversal pattern kita hafalin, lalu nanti kita ngerti tentang support resisten. Sebenarnya support resisten ini bisa dijadikan satu dengan patternnya, tapi kan harus jelas dulu apa itu support dengan resisten. Baru tentukan strateginya. Udah itu aja, nggak usah yang belajar yang rumit-rumit dulu ya, tapi mulai dipraktekin. Nah, mungkin sampai sini aja, Fit. Ya, nanti kita selanjutnya kita coba bahas yang ini ya, yang ini. Pola, misalnya kita bahas saham apa, terus kita cari polanya, gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sempurna nih, ini bisa jadi bahan pembelajaran juga nih dan Purna. Jadi kita nggak boleh Sampurna ini karena udah ngasih untung banyak itu jadi saham idola saya, itu nggak boleh. Jadi kita harus bisa ngapalin pola seperti ini, ya. Ini pola sideway ya. Tembus seperti ini jangan buru-buru jual ya, hold aja dulu. Naikin stop loss-nya jadi level di sini. Ya, resistennya kita diskon sedikit. Kalau dia naik lagi gimana? Naikin lagi, misalnya naik sampai sini, naikin terus. Terus seperti itu. Jadi kita kunci. Nah, kita keluarnya gimana? Tunggu ketika dia udah nggak berhasil naik lebih tinggi. Misalnya di sini boleh, kalau misalnya ragu nih, karena ini dikonsolidasi ya, dia nggak berhasil menembus level tertinggi selama 3 hari misalnya. Mau mau keluar di sini nggak apa-apa. Ya. Atau misalnya nunggu seperti ini, sideway lebih lama misalnya. Itu nggak apa-apa. Nah, terakhir dia polanya seperti ini ya. Nah, ini hati-hati nih, karena kenaikannya udah beberapa kali. Ya, ini bisa jadi sudah premium. Di sini ada resisten nih, ada angka ya, ada titik tertinggi terakhir. Ya. Nah, di sini udah nyampe resisten. Hati-hati nih, kalau gagal tembus ke atas, dia turun. Ya. Gitu contoh dia yang sempurna. Mungkin ada pertanyaan, Fit? Belum ada pertanyaan, Pak. Kalau gitu Belum saya ada. tanya, Pak.
Bapak saya nanya, Oh ya, silakan Mbak Muni. Bapak, dari Atau nggak sekian ngerti? Ya, pertanyaan saya satu nih, gimana sih caranya Bapak itu screening sahamnya itu, Pak, kalau untuk teknikal? ya. Yang pertama gini ya, eh, saya tuh trading di saham yang udah saya tahu. Gitu. Kalau saya nggak tahu nih tentang profil dari perusahaan yang naik persen, yang pertama itu adalah kan kita pasti mikirnya gini ya, saya nggak kenal nih 800 emiten, masa mau saya cari satu-satu gitu kan. Itu kurang kerjaan banget kan. Oh, pakai tools nih, screener. Tool screener itu hanya alat ya. Tapi tahu lapangnya. Jangan kita itu permainan kerjahat misalnya ya. Penipuan saham, jangan sampai itu. Karena nggak tahu di situ transaksinya adalah transaksi yang mereka lempar barangnya cuma di B pindah ke C pindah ke D pindah ke Z ya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada namanya perpindahan benefit ya, perpindahan hak misalnya dari A si B gitu. Dia cuma muter aja itu. Karena jebak pada akhirnya. Karena kita tuh dibuat ketagihan. Ayo masuk lagi sini kasih untung, masuk lagi ya. Begitu udah naik lebih tinggi, ayo masuk lagi untung kan. Nah, masuk. Itu sebenarnya lagi mancing. Terlena masuknya lebih banyak karena kita ngerasa yakin dengan analisa kita benar terus. Sedih banyak kena. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah perusahaan fundamentalnya bagaimana, ada transaksi aneh atau saya mau jadi bisa aja ya udah saya trading di situ aja. Jadi usaha misalnya saham A naik ikutan saham B naik ikut itu kayak kita punya pendirian ya, jadi kita gampang digoyang, begitu dibanting sedikit kitanya langsung panik ya, karena kita belinya itu tanpa alasan gitu, cuma ikut-ikut. Jadi kalau saya trennya ada yang pertama adalah kenali dulu perusahaannya, lihat dulu ya apakah dia saham yang isinya kejahatan ya, atau misalnya dia ada pemegang saham pengendalinya ternyata jualan terus, hindari. Saya nggak mau yang model-model begitu. Cari yang memang pertarungan itu antara pemegang saham minoritas dengan minoritas. Jadi lebih sehat lah gitu ya. Jangan kita bertarung dengan pengendali ya. Itu pengendalinya jualan, kitanya beli. Nah, berarti kita yang disuruh nyerap barang dia gitu. Jadi saya lebih memilih mencari sesuatu saham yang saya kenal aja. Ya memang harus satu-satu ya. Tapi kan lama-lama menjadi hafal ya. Jadi kita nggak perlu buru-buru ya, nggak perlu semuanya kita cobain gitu, nggak perlu. Yang kita ketahui aja dulu. Misalnya, oh saya tahu misalnya HM Sampurna, saya tahu misalnya Alfamart, saya tahu BRI, saya tahu Mandiri. Nah, di situ kenapa? Kalau belum tahu cara market maker itu mengelabui retail, jangan dulu main di second atau third liner ya. Bahaya itu. Nyangkutnya bisa kita yang paling banyak nyangkutnya 50%, 70% gitu. Itu sebenarnya permainan atau teknik untuk yang orang yang udah berpengalaman gitu. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, jangan tertipu dengan harga nominal saham. Harganya 100 Pak, murah gitu. Jangan ya. Harus lihat fundamentalnya gitu. Ini harganya 5.000 Pak, mahal gitu. Enggak. 5.000 mau 5.000 mau 100 itu sebenarnya sama aja. Naiknya berdasarkan persentase ya. Tapi kan tiknya banyak Pak. Kalau beli harganya 100, naik satu tik aja jadi 101, saya udah untung 1%. Dibandingkan saya beli 1.000 misalnya, untuk bisa dapat 1% harus naik 2 tik. Nah, itu logika yang salah tuh ya. Kalau dia tiknya lebih sedikit, ya, volumenya lebih besar, gitu. Jadi lebih susah naiknya. Misalnya Goto nih, antrian di harga 120 misalnya, itu sampai jutaan lot. Kalau dia misalnya harganya 1.000, itu mungkin harga antrian itu bisa dibagi 2 atau 3. Jadi sebenarnya sama aja ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita malah tertipu dengan hal-hal yang sebenarnya kita belum tahu. Jadi upayakan dulu screeningnya adalah dengan perusahaan yang diketahui bisnisnya. Itu sebenarnya pembelajaran juga bagi kita
Jangan mentradingkan sesuatu yang nggak kita ketahui ya. Kita nggak tahu itu saham apa, terus main masuk-masuk aja. Ya. Nggak tahunya keluar berita buruk, harganya tiba-tiba rontok. Nah, itu. Jadi tetap harus di screening secara manual ya. Nih, ya. Nah, ini namanya, ini kan dia tren naik ya, teman-teman udah bisa lihat ya. Jadi bisa ditarik seperti ini. Mudahnya seperti ini, kita narik dari sini, pakai standar deviasi. Ketemu. Jangan beli saham ketika breakdown support seperti ini. Kalau nekat nampung, nah hasil akhirnya nyangkut. Nah, seperti ini. Ini kan udah gambar ya. Support. Begitu jebol, apa yang terjadi? Turun. Gitu. Nah, ini terjadi namanya konsolidasi. Nah, ini sebenarnya tren turun belum berakhir. Kita garis lagi nih. Setelah dia turun, kok ngerem ya? Gitu. Kita garis lagi di sini. Nah, ini namanya bearish continuation. Kalau dia jebol di bawahnya, dia akan lanjut turun. Jangan diserok, nanti nyangkut. Ya. Nyeroknya di mana, Pak? Nah, cara paling mudah seperti ini. Saya biasanya ngukurnya pakai psikologi saja. Ada orang yang ngitungnya begini, ya. Lebar dari konsolidasinya ini diturunkan ke bawah. Batang support dan resistennya dipertemukan, turunin ke bawah. Gini. Nah, kalau mau serok di sini, misalnya. Nah, di kisaran ini, 1.500 gitu. Biasanya nanti ada pantulan. Tapi saya nggak sarankan ya, karena biasanya kalau saham itu turun, bearish ya, continuation, ngukurnya itu saya dari sini. Nah, amannya masuk itu di sini. Nah, di sini. Nah, kisaran ini 1.300-an. Atau bisa juga dibuatnya lebih, kalau dia tidak terjadi penurunan ekstrim seperti ini ya, dibuatnya lebih smooth. Jadi ngukurnya gini. Dimiringkan. Kira-kira kapan ya? Gitu. Teman ini nggak bisa ditarik sih ya, sampai bulan kapan. Kemungkinan besar dia akan menyentuh level ini. Tetapi prosesnya nggak cepat, nggak langsung gitu, nggak. Kadang diayun-ayun dia, di PHP-in ya. Itu namanya menjaga perasaan. Kalau dibanting langsung sakit hati kan. Di PHP-in dulu, biar orang masih udah deh sabar, masih berharap lah gitu. Dan mudah-mudahan besok naik deh. Kayaknya udah mau naik nih gitu. Nah, yang seperti ini yang harus dihindari. Jadi pentingnya kalau kita ngelihat peta, nah jangan sampai kita masuk di saham-saham yang sedang dalam kondisi bearish. Kalau untuk swing trading, Bapak pakai parameter apa untuk screening sahamnya? Kalau swing trading ya, Ya, karena kan pertama rata-rata weekly. kita sibuk ya, Pak. Kalau day trading nggak punya waktu. Ya, pertama tetap ya, kalau saya berulang-ulang kali, kenali dulu sahamnya ya. Itu yang paling mudah misalnya itu perusahaan apa gitu ya, bisnisnya apa, lalu baru lihat petanya. Petanya itu dilihat menggunakan weekly. Kalau kita buat swing ya, lihatlah yang weekly. Kalau weekly-nya trennya itu naik ya, atau masih nanggung ya, seperti ini tren nanggung nih. Kita bisa lihat pakai misalnya stokastik atau MACD ya, ini tren nanggung, tunggu dia turun lagi, minimal sampai level-level tertentu lah, sampai katakanlah kayak tadi ya, masuk di level ini nih, 1.000, nah masuk aja di situ, nggak apa-apa, itu udah aman, gitu ya, karena dia sudah cukup dalam. Nah, kalau untuk saya parameternya itu adalah pertama, ada nggak sih katalis dari sisi fundamental? Ya, swing itu kan dia lebih lama ya. Jadi saham itu nggak serta-merta misalnya dia naik tanpa alasan, pasti ada alasannya. Ya, ketika misalnya sektornya itu misalnya secara fundamental jelek atau suram, lalu kita lihat lagi ternyata investor asingnya jualannya banyak, itu bertanda mereka sudah memforecast bahwa laporan keuangannya akan jelek. Ya. Jangan coba-coba nge-swing di saham yang seperti itu. Beli terus tinggalin kerja, nah itu nanti tahu-tahu di bawah. Kalau kita nggak tahu timing kapan waktu terbaik untuk di harga berapa belinya, bisa jadi kita nyangkut. Ya. Minimal lihatlah dari sisi valuasinya, misalnya PBV-nya berapa, terus PBV sih, kalau saya biasanya pakai PBV. Kalau di harga misalnya Pegas di 900 itu PBV-nya udah 0,5, udah dibeli aja, merem aja kayak gitu. Masa ya harganya mau ditekan lagi sampai PBV-nya 0,1 gitu kan.
Nggak. Paling dia nanti turun sampai batas maksimum di sini, setelah itu dia akan konsolidasi mulai merangkak naik lagi pelan-pelan. Nah, screeningnya seperti itu. Jadi saya mulai itu dengan sesuatu yang saya sudah tahu. Ya. Baru nanti mungkin kalau udah berpengalaman, ya naik step lagi, kita bisa pakai screener. Mungkin kalau di MOS itu ada namanya stock filter ya, di MOS Mobile juga ada. Jadi kita tinggal masukin aja parameternya, composite ya, beli saham, cari saham yang misalnya di atas harga 50 misalnya, atau di atas harga 100 ya. Oke, di sini. Terus saya mau cari yang swing itu kan artinya time frame-nya lebih medium ya. Yang digunakan itu adalah tren jangka menengah. Ya, jadi teman-teman bisa ngelihatnya dari chart yang pakai indikator aja deh. Indikator namanya moving average ya. Misalnya 20 hari, karena kita ngelihat tren selama 20 hari terakhir. Tren selama misalnya 60 hari terakhir atau 3 bulan. Jadi bisa menggunakan screener, ya, lalu masukkan parameter seperti ini. Ya, ini parameternya. Lebih besar sama dengan, pertama itu adalah harga tutup, harga last ya, lebih besar sama dengan simple moving average 20. Ya, baru kita set. Nah, ini sahamnya. Ini adalah saham-saham yang harganya di atas rata-rata 20 hari. Kenapa sih harus pakai harga rata-rata? Ya. Kenapa nggak yang lain aja, misalnya gitu? Karena pertama logikanya gini. Itu seperti hukum ini ya, hukum fisika ya. Ketika benda itu bergerak naik, ya, dia tidak akan berubah arahnya kecuali ada tekanan besar yang bisa berubah arahnya. Itu namanya sebenarnya tren naik ya. Jadi kecenderungan misalnya 20 hari terakhir harganya di atas rata-rata, kecenderungannya adalah harga itu akan terus naik. Sampai nanti tekanan besar yang bisa membuat harganya itu turun di bawah harga rata-rata. Itu maksudnya moving average. Ketika misalnya harga itu turun di bawah harga rata-rata, kemungkinan besar ada power besar yang keluar dari saham tersebut yang memaksa harganya turun lebih rendah daripada rata-rata. Nah, saya gambarkan seperti ini. Ya. Kita pakai misalnya di saham Astra ya, misalnya. Nah, ini nih. Misalnya apa Bumi misalnya ya. Oke. Nah, kita tambahin namanya moving average ya di sini. 20 hari, maka yang simpel aja. Ya. Tambah ini di HP juga bisa ya. Nanti ada garisnya nih. Nah, ini ya. Coba teman-teman perhatiin. Nah, ini garis yang warna ungu, ini adalah rata-rata 20 hari. 20 hari itu berarti 1 bulan bursa ya, 1 bulan perdagangan. Nah, ketika harganya itu naik di atas 20 hari, kecenderungannya apa? Kalau harga rata-ratanya naik terus, dia akan rapi. Walaupun kadang dia over ya, jauh banget dari harga rata-ratanya, membuat harganya dipaksa turun lagi. Tapi kalau dia tidak tembus di bawah harga rata-rata, trennya terbuktinya naik terus. Ya. Sampai pada akhirnya nanti ada tekanan jual yang memaksa harganya itu turun. Nah, di sini harus hati-hati nih. Ya. Artinya tren naiknya sudah berubah. Gitu. Ini. Ya. Ketika harga itu turun di bawah harga rata-rata, tren naiknya berubah dan cenderung akan terus turun. Nah, tapi terkadang penurunan yang drastis itu akan di-counter lagi oleh para spekulan ya, orang yang nyeroknya. Kan setiap turunnya ada yang beli kan. Nah, ketika barangnya itu habis, atau misalnya dia menjaga perasaan lah ya, kalau dihantam turun terus, harganya kan makin lama makin turun, makin susah dia jualan. Biasanya di PHP-in dengan cara dibuat rebound ya. Dibuat rebound ke level minimal sampai 20 hari lagi nih ya. Kita lihat nih. Nah, sampai sini dia udah nggak kuat lagi nanjak. Nah, hanya muter-muter. Nah, ini lama-lama makin tren. Ini sebetulnya tren sudah. Yang ini tren naik. Ini tren turun ya. Ini udah tren nggak jelas nih. Jadi kecenderungan dia akan naik lebih tinggi itu lebih sulit. Nah, oleh karena
kita bisa gunakan screen nih kalau males ya. Screener di sini stock filter, masukin aja parameternya harga moving average 20 hari, misalnya seperti itu. Nah, ini saya contohin sekali lagi. Kita ke menu stock filter, masukkan kategorinya composite, atau kalau mau yang blue chip aja blue chip ya. Lalu masukkan harga las lebih besar sama dengan, ya kita sortir yang gorengan lah ya, di atas 200 misalnya. Ya, jadi yang harga di bawah 200 kita nggak sortir. Volumenya juga ditambahin nih, tambahin misalnya cari yang liquid aja, misalnya yang di atas 10.000 ya. Lalu di sini pilih lebih besar sama dengan ganti harga las diganti moving average SMA 20. SMA 20 juga boleh. Lalu tinggal search. Nah, sudah tinggal dicari nih. Ali liatin ya. Ali gimana gitu kan. Baru dicek nih. Oh, ternyata polanya kelihatan nggak jelas nggak gitu. Ya kan? Kalau kayak gini ya sideway aja di bawah nggak menarik gitu kan. Lalu apalagi S bagus nggak? Waduh, S juga bagus nih gitu kan. Tapi buat di watchlist ya, karena polanya seperti ini. Misalnya, S ini saham yang bagus ya. Pertama alasannya kenapa? Karena pertama saya udah ngeliat pola yang potensinya V-shape. Jadi di sini. Saya ngeliat dari monthly dulu, monthly, terus saya ukur nih. Waktu itu dia udah membentuk salib seperti ini. Nah, makanya saya bilang, wah ini mau naik nih. Nah, seperti ini nih. Ditekan ke bawah lalu dipantulin. Biasanya nggak lama dari situ dia akan rebound. Ya. Nah, kalau dia sudah misalnya membentuk pola ini dan tidak menciptakan new low, itu pasti punya alasan. Entah itu harganya sudah under value secara evaluasi, atau dia udah masuk fase akumulasi. Atau bagi sebagian besar orang, itu sudah price in. Nah, kalau sudah terbentuk V-shape seperti ini udah bisa dipakai untuk trading. Ya, gitu. Nanti baru jagain di sini ya, ini adalah resisten, ini support, ini resisten. Kalau dia berhasil nembus dia akan bullish gitu. Nah, ini pola hariannya. Jadi dia range seperti ini. Jadi kalau kita mau masuk tuh sini, masuk di sini, mantul lagi, kalau nggak kuat buang lagi gitu. Baru ini AKR ya. AKR tahu nggak perusahaan apa? Ya, itu Akporindo. Kalau belum tahu cari tahu di gitu. Nah, trennya apa? Oh, trennya ini high-nya ini kan udah tren naik ya. Nah, ini udah tren naik nih. Kita set. Nah, ini kan patah di sini. Konsolidasi dulu. Nah, kalau udah begini dia udah nyentuh resisten, jangan masuk ya. Lagi di bawah seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk screeningnya. Ada banyak nih, ada tinggal pilih aja, dipilih katanya. Nah, pastikan yang kita tahu. Kalau misalnya nih Dewi saya nggak kenal, ya nggak mau saya trading. CSAP saya tahu, Crab nggak kenal saya nggak usah gitu. Walaupun naik 1000% nggak usah terpengaruh gitu. BRI saya tahu misalnya, DRMA saya tahu, DPNS nggak kenal saya. Mau naik seberapa pun saya nggak kenal atau enggak itu pertama dari sini ya. Saya biasain dulu memperhatikan saham sebelum saya masuk. Jadi jangan langsung ucuk-ucuk makan over gitu, enggak. Saya perhatiin dulu minimal setengah jam lah pola bid overnya. Atau kalau sebenarnya yang paling valid itu adalah riset dulu 3 hari, 2 hari, 3 hari lah. Perhatikan dulu saham itu atau tes dengan satu lot dulu. Kira-kira ini selama 1 hari itu cara permainannya seperti apa? Misalnya bid overnya atau jangan-jangan misalnya dia naiknya di jam-jam sore, itu kan ada polanya ya. Jadi kita mau dulu, minimal diperhatikan dulu pergerakannya. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Kalau misalnya teman-teman belum ngerti, nanti ini diedit lagi ya. Nanti saya jelasin lebih spesifik lagi untuk bisa diulang lagi biar bisa dipahami. Sebenarnya hanya itu aja sih, nggak perlu yang rumit-rumit ya. Riset yang ribet-ribet itu nggak perlu. Sebenarnya intinya balik lagi ya, gini-gini aja gitu. Misalnya mengapalkan pattern-pattern aja. Tinggal tahu timingnya aja. Misalnya kalau mau masuk di sini gimana ya. Jadi jangan pernah ragu-ragu ketika kita mau masuk market. Ya, karena keraguan-raguan itu yang membuat kadang kita salah mengambil keputusan, telat mengambil keputusan. Jadi jangan terlalu banyak mikir ya. Karena sebenarnya terlalu banyak mikir itu membuat psikologis kita itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu tidak yakin.
nanti biasanya kita akan terpancingnya di atas. Jadi jangan pernah ada trauma kalau di market. Jangan lupa nanti ini ya, kalau mau ikut yang psikologis ini sebenarnya yang paling penting, karena saya biasanya teknikal tuh nggak terlalu penting-penting banget lah sama saya. Itu cuma peta. Fundamental itu cuma untuk investor jangka panjang lah ya. Yang paling penting itu cuma psikologis. Ya. Nah, ini yang paling penting. Psikologis itu sebenarnya hal-hal yang sering kita hadapi setiap hari-hari ya. Nah, itu yang diterapin di capital market. Itu yang nantinya bisa menjawab kenapa ketika saya beli saham, sahamnya nggak mau naik. Ketika saya nahan lama-lama, kita cut loss, ternyata sahamnya turun. Ya kan? Ada banyak alasannya kenapa orang-orang itu mempunyai penyakit yang sama atau mempunyai keluhan yang sama ketika dia masuk ke pasar saham. Sampai akhirnya orang putus asa dan menjawab ini pasar ini isinya penuh kecurangan. Padahal sih enggak ya. Semua itu bisa diprediksi pakai psikologis. Yang sederhana sih, nggak usah yang rumit-rumit. Itu aja untuk yang next ya. Karena kalau udah 3 itu saya pikir tinggal satu lagi tambah strategi harusnya udah bisa dipakai ini ya. Beli, simpen, lalu nanti maksudnya tanam, tunggu, tuai ya. 3T itu, ya enggak. Swing itu sebenarnya swing ya. Jadi kita bisa sambil tetap kerja, tetapi kita beli di saham yang enggak salah arah gitu.